Hey ho Laborians, welcome back to Labos Podcast. So, how are you today? Hopefully, we are all in good condition ya. Oke, jadi pada podcast kali ini, Kak Yani hadir lagi sebagai host. Dan seperti biasa, kita akan sharing dan juga berbagi ilmu mengenai materi yang telah dibagikan selama kurang lebih 1 minggu ini dengan teman saya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Nana. Welcome back Kak Nana. Halo semuanya, Hai Kak Nana, how are you today? I'm fine, thank you. Oke, jadi untuk hari ini kita langsung aja ya Kak. Kita hari ini mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam adverb nih Kak. Adverb of frequency, degree, manner, lalu perbedaan some dan any, serta perbedaan a little dan few. Oke, jadi tadi itu adalah kelima materi yang telah dibagikan selama 1 minggu ini ya Laborians. Nah, selanjutnya tadi Kak Nana sudah menjelaskan ada beberapa materi. Kita langsung saja mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang adverb of frequency. Nah, pasti materi ini ada tujuannya dong. Sekarang bisa nggak Kak Nana minta tolong jelasin kegunaan dari adverb of frequency ini apa sih? Pertama-tama, adverb itu adalah kata keterangan Kak Yani. Kata keterangan ini berfungsi untuk menerangkan verb, adjektif, ataupun adverb lainnya di dalam kalimat. Oke. Nah, kalau adverb of frequency sendiri adalah kata keterangan untuk menerangkan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Oh, oke Kak. Jadi kalau adverb itu sendiri adalah kata keterangan intinya. Ya, Lalu adverb of frequency itu kata keterangan yang menerangkan seberapa sering dari frekuensinya itu Kak ya. iya betul sekali. Kalau untuk contoh dari adverb of frequency dalam kalimat gimana nih Kak? Oke, jadi adverb of frequency itu ada beberapa. Di antaranya always, usually, often, sometimes, rarely, dan never. Oke, yang pertama always. Always itu bermakna selalu. Contoh di dalam kalimatnya, I always wake up at 5 p.m. Artinya saya selalu bangun jam 5. Lalu yang kedua usually. Usually ini bermakna biasanya. Contoh, he usually goes to library after school. Dia biasanya pergi ke perpustakaan setelah sekolah. Lalu yang ketiga often. Often ini bermakna sering. Contoh, they often buy bread at the store. Mereka sering membeli roti di toko ini. Yang keempat adalah sometimes, artinya terkadang. Contoh, she sometimes play badminton. Dia terkadang bermain badminton. Lalu yang kelima, rarely. Rarely ini bermakna jarang. Contoh, kamu jarang pergi ke rumahku. Dan terakhir, never. Never ini bermakna tidak pernah. Contoh, we never fight each other. Kita tidak pernah berkelahi dengan satu sama lain. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa contoh penggunaan dari adverb of frequency di dalam kalimat ya Kak Nana ya. Sekarang kita move ke next material yaitu adverb of manner. Bener nggak nih Kak? Ya, benar. Materi selanjutnya adalah adverb of manner. Nah, dari kata manner sendiri itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi, manner ini maksudnya menjelaskan tentang bagaimana suatu hal itu dilakukan atau terjadi, Kak Yani. Berarti adverb of manner itu adalah keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu hal itu atau cara suatu hal itu dilakukan atau terjadi, begitu Kak? Ya, betul. Oke, sekarang tadi kan sudah dijelaskan gimana kita cara membuat adverb of frequency. Nah, sekarang gimana sih Kak caranya kita membuat adverb of manner? Nah, untuk adverb of manner ini biasanya dibentuk dari adjektif. Lalu dari adjektif ini kita tambahkan li di akhir katanya. Contoh, dari adjektif slow menjadi slowly. Happy menjadi happily. Seperti itu Kak Yani.
Oke Kak, jadi tadi cara membuat adverb of manner itu adalah dengan menambah li di belakang adjektif atau kata sifat, begitu ya Kak ya? Benar Kak Yani. Nah, apakah kita hanya harus menambah li di belakang kata sifat jika ingin membuat adverb of manner? Umumnya seperti itu, tapi perlu diketahui juga nih Kak Yani, ada adverb of manner yang bentuknya itu tidak ditambahkan li, jadi bentuk adverbnya sama dengan bentuk adjektifnya. Contohnya gimana nih Kak? Nah, beberapa contoh adverb yang bentuknya sama dengan adjektif itu adalah fast, well, hard, wrong, dan sebagainya. Jadi, untuk kata-kata ini perlu kita lihat letaknya di mana agar tahu ini merupakan adjektif ataupun adverb. Oh, jadi kita bisa menggunakan kata itu tidak perlu ditambah li, begitu ya Kak ya? Betul, Kak Yani. Contohnya dalam kalimat gimana nih Kak? Nah, misalnya biasanya nih ya, kalau adverb itu, apalagi adverb of manner, letaknya selalu setelah verb. Contoh, he runs fast. Jadi setelah verb runs, itu adalah adverb fast. Jadi fast di sini bukan adjektif, melainkan adverb. Lalu yang kedua, he fell hard. Nah, verbnya adalah fell atau jatuh, lalu diikuti adverb hard. Seperti itu Kak Yani. Jadi hard di sana bukan sebagai kata sifat tapi sebagai adverb of manner, begitu ya Kak ya? Betul. Oke, sudah cukup jelas ya Laborian. Sekarang kita bahas lagi materi selanjutnya yaitu adverb of degree. Apa sih Kak pengertian dari adverb of degree atau kegunaannya itu gimana? Untuk adverb of degree itu merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan intensitas ataupun tingkatan suatu hal. Nah, kalau untuk contohnya nih Kak, biar lebih paham lagi laboriansinya. Jadi tidak hanya pengertian tapi juga disertai oleh contoh di dalam sebuah kalimat. Oke, untuk adverb of degree ini biasanya terletak sebelum adjektif, verb, ataupun adverb. Nah, untuk yang terletak sebelum adjektif, ini contohnya. Pertama, extremely, quite, dan slightly. Nah, ketiga adverb ini biasanya terletak sebelum adjektif. Contoh, the house is extremely big. Jadi, terletak sebelum adjektif big. Extremely terletak sebelum adjektif big. Lalu, they are quite tired. Adverb quite terletak sebelum adjektif tired. Dan ketiga, this shirt is slightly small. Nah, adverb slightly terletak sebelum adjektif small. Lalu yang untuk terletak sebelum verb itu ada just, almost, and completely. Contoh, he has just left. Adverb just terletak sebelum verb left. Lalu yang kedua, I almost fell. Adverb almost terletak sebelum verb fell. Terakhir, I have completely finished my job. Adverb completely terletak sebelum verb finished. Nah, yang terakhir ada juga adverb of degree yang terletak sebelum adverb lainnya. Contoh, she drives very fast. Nah, adverb very di sini adalah adverb of degree dan terletak sebelum adverb lain yaitu fast. Lalu, you walk too slowly. Di sini adverb of degree-nya adalah to dan terletak sebelum adverb slowly. Oke, jadi tadi ada sebelum adjektif, sebelum verb, dan juga adverb. Berarti tidak hanya bisa dipasangkan oleh adjektif dan juga verb, tapi juga bisa sesama verb ya, adverb ya Kak ya? Iya, benar Kak Yani. Oke, jadi sudah jelas ya Laborians. Jangan sampai bingung lagi kalau ada adverb dengan adverb itu diizinkan dalam adverb of degree. Tadi kita sudah secara beruntun membahas tentang macam-macam adverb. Sekarang kita akan pindah ke materi selanjutnya yaitu tentang some and any. Jadi
Sebenarnya some and any ini namanya apa sih, Kak? Oke, some dan any ini merupakan bagian atau disebut juga dengan quantifier atau pembilang. Jadi, some dan any ini merupakan quantifier atau pembilang yang bermakna beberapa atau sejumlah. Namun, dalam penggunaan kedua quantifier ini terdapat beberapa perbedaan Kak Yani. Oke, karena Kak Nana sudah menyebutkan beberapa perbedaan, sekarang saya ingin tahu, apakah perbedaan yang bisa kita jadikan patokan untuk membedakan antara some dan any? Oke, jadi pertama-tama, some digunakan hanya dalam kalimat positif atau afirmatif. Contoh, I have some candies. She needs some water. Sedangkan, jika kalimatnya negatif ataupun interrogatif, kita menggunakan any. Contoh, I don't want any trouble. Is there any sugar? Namun, dalam aturan ini terdapat beberapa pengecualian. Wah, apa tuh, Kak? Yang pertama, some ternyata bisa loh digunakan dalam kalimat tanya. Tapi hanya saat kita ingin meminta atau menawarkan sesuatu. Contoh, could I have some tea? Nah, ini adalah contoh dari ingin meminta sesuatu. Lalu contoh untuk menawarkan sesuatu. Do you want some water? Oke, lalu yang kedua, any bisa juga digunakan dalam kalimat positif jika ada kata if atau whether di dalamnya. Contoh, you can ask me if you have any problem. Jadi ada kata if di sana, kalian bisa menggunakan quantifier any. Oke, jadi tadi itu adalah perbedaan antara some dan any. Jadi saya ulang lagi ya. Some itu bisa digunakan dalam kalimat positif atau afirmatif, sedangkan any umumnya untuk kalimat negatif dan juga interrogatif atau kalimat tanya. Tapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama untuk some itu kalau dia merupakan kalimat tawaran. Jadi kita memberikan penawaran atau kita menawarkan sesuatu. Sedangkan any bisa digunakan jika ada kata if atau whether di kalimat tersebut. Begitu ya Kak Nana ya? Ya, jadi pokoknya pengecualiannya itu some untuk meminta atau menawarkan, any bisa untuk positif jika ada if dan whether di dalam kalimatnya. Oke, kalau gitu sekarang sudah jelas, kita move ke materi selanjutnya yaitu a little, little versus a few and few. Perbedaannya dulu deh, a little dan a few itu apa Kak? Oke, jadi a little itu atau little digunakan jika noun yang mengikuti adalah uncountable noun atau tidak bisa dihitung. Sedangkan a few atau few itu digunakan jika noun yang mengikuti adalah noun countable atau bisa dihitung. Oke Kak, supaya laborians lebih memahami materi dengan baik, bisa nggak Kakak kasih contoh penggunaan a little dan a few di dalam sebuah kalimat? Oke, jadi a little ini untuk noun uncountable ya, tadi contohnya adalah there is a little milk in the refrigerator. Ada sedikit susu di kulkas. Nah, karena milk ini adalah uncountable noun, jadi kita gunakan a little. Lalu untuk a few contohnya adalah Doni has a few months to complete the project. Doni memiliki beberapa bulan untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, karena months ini adalah countable noun, bisa dihitung, kita gunakan a few Kak Yani. Oke, tadi kan sudah dijelaskan perbedaan untuk yang uncountable dan countable noun, penggunaan a little dan a few. Nah, ini masing-masing ada pasangannya, a little berpasangan dengan little. Ini digunakannya saat kapan Kak? Oke, jadi kan ada a little dan little, lalu ada a few dan few. Ada yang menggunakan e di depannya dan ada yang tidak. Nah, jika kita menggunakan e di depannya seperti a little atau a few, itu maksudnya adalah sedikit ini dimaknai dengan
positif atau cukup. Jadi walaupun sedikit bendanya, tetap dirasa cukup oleh pembicara. Sedangkan untuk little dan few yang tidak ada di depannya itu berkonotasi negatif atau tidak cukup. Jadi bendanya sedikit dan dirasa tidak cukup oleh pembicara. Seperti itu. Oke, sekaligus dijelaskan ya dua ya Kak ya, a little sama a little sama few ya. Ya. Jadi perbedaannya adalah di konotasinya. Kalau a little dan a few itu berkonotasi positif, jadi meskipun itu sedikit, pembicara masih merasa, oh ini cukup nih untuk aku. Nah, sedangkan untuk a little dan few itu ada sedikit tapi ingin lebih, masih kurang. Ya, tidak cukup lah. Ya, begitu ya Kak ya. Lebih mudahnya bahasanya. Ya. Oke. Itu tadi keseluruhan pembahasan materi kita hari ini yang mengulas tentang materi yang telah dibagikan selama seminggu. Ya, kita berdua berharap Laborians yang mendengarkan podcast ini bisa lebih memahami materi dengan baik dan merasa terbantu dengan adanya penjelasan di podcast ini. And I think that's it for today. And see you on our next podcast. Bye-bye. Bye.